biasa. Jadi klik sticky notes-nya, nanti pencet Ctrl C, lalu pencet Ctrl V. Jadi sticky notes-nya sudah tercopy sendiri, bisa dipindahkan dan ditulis seperti sebelumnya, seperti itu. Jadi nanti rules-nya adalah setiap G atau Adian, Adian masih mute Nuha. Kakak Nuha, boleh di unmute? Ban, itu auto idle muting nggak itu, si Nuha? Coba disuruh di offin. Oh iya, Kakak Nuha, panggilan kepada Kakak Nuha, kalau masih buka tab yang ada di lain, jadi kepada Kakak Nuha untuk di settingan usernya, untuk di off dulu auto idle mutingnya. Jadi ketika sama Teh Dian dulu. kalau Mungkin misal ke setting Teh Dian dulu, Teh Dian mau nggak? Halo, selamat malam semuanya. Suaraku kedengaran nggak ya? Kalau kedengaran bisa kasih emoji angka 2. Di kursi ungu aja, Dian di kursi ungu sana. Oh, oke. Halo semuanya, suaraku kedengaran nggak ya? Kalau kedengaran bisa pencet angka 2. Kedengaran? Oke. Iya, ini di sini udah pada bisa ngeklik link Miro-nya. Tadi Teh Adin ngetik di chat, bisa diklik ada tulisan miro.com-nya itu. Nanti kita sama-sama ngeliat di sana ya, di sebelah. Oke. Ya. Nah, untuk Miro-nya sendiri, ini ada yang udah pernah pakai belum ya, kira-kira? Kalau misalkan udah pernah pakai Miro, bisa pencet angka 2. Oh, beberapa udah pernah pakai ya, berarti. Tapi mungkin banyak yang belum pernah pakai juga. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu, mungkin aku bisa bantu untuk ngasih tahu dulu ya, ini cara pakainya gimana sih kira-kira. Nah, sebenarnya buat Miro di sini itu, kalau kalian sudah masuk semua, ini kan bisa kelihatan ya ada kursor-kursornya nih jalan-jalan. Ini artinya ya peserta yang lagi ada di Miro ini. Nah, di sini kalian bisa ngelihat ada beberapa papan gitu ya, ada board-boardnya, ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, sama pendidikan tinggi, ada tulisannya di atas boardnya. Nah, nanti kita masing-masing sesuai dengan pendidikan yang kita udah tertarik untuk kerjakan itu bisa pergi ke board masing-masing. Nanti kita bagikan satu-satu ya sama yang lainnya juga pembagiannya gimana. Nah, di sini nanti kita bakal bisa ngelakuin brainstorming bareng-bareng sesuai dengan arahan dari Kanuha ya. Nanti kita sambil nunggu Kanuha, aku sambil ngejelasin. Kalau misalkan gimana sih cara pakainya? Nah, di bagian atas itu kan ada gambar orang ya yang buletan gitu. Ngelihat nggak? Ada tulisan 22. Kalau kelihatan bisa klik angka 2. Kelihatan, oke baik. Nah, 22 itu tuh kalau misalkan kalian pencet, itu kan ada pilihan partisipannya. Jadi misalkan nanti, aku misalkan satu tim sama Teh Dinda gitu ya misalkan. Nanti aku mau misalkan ngikutin, Teh Dinda di mana sih posisinya, kok aku bingung, aku nyasar gitu ya. Itu bisa tinggal diklik aja. Misalkan coba kalian ngeklik nama aku semuanya, bisa cari Dian Anindya. Udah bisa, nanti kalau misalkan
udah bisa klik Dian Anindya, nanti semuanya pada ngikutin aku kursornya. Bisa semuanya? Oh, cek. Belum ada yang ikut nih kayaknya. Oh, 8 orang. Oke, udah 8 orang, 7 orang, 6 orang. Kenapa berkurang ya? Iya. Jadi gitu ya caranya, misalkan nanti, oh aku bingung tadi kakak fasilitatornya di mana ya? Itu nanti bisa diklik aja di bagian atas, terus di follow aja kakak fasilitatornya. Begitu ya. Udah bisa. Nah, cara pakainya gampang banget. Selain itu, nanti kita bakal sambil ngetik-ngetik aja di sini. Nanti ada post-it digital yang terlihat di bagian setiap papan. Nanti kita bakal mengikuti arahan dari fasilitatornya untuk ngetik di sini. Cara ngetiknya tinggal di double klik aja, terus bisa langsung diketik. Begitu. Mudah kok pakainya, sebenarnya gitu aja. Oh iya, nanti kalau misalkan ada bagian kotak-kotak yang besar ini, tolong jangan digeser-geser ya, nanti soalnya berantakan. Kalau misalkan mau pakai post-it-nya, langsung di copy aja. Caranya bisa Ctrl C, atau kalau pakai MacBook bisa Command C, nanti tinggal di paste. Halo, Kak Noha. Pakai Ctrl V atau Command V. Ya, kedengeran nggak, Bang? Kedengeran. Oke, Auto idle sampai sini mutingnya ada udah yang di belum mengerti? auto idle Udah. mutingnya udah dimatiin ya? Udah. Oke, sip. Berarti udah aman, nanti habis ini aku kasih lagi. Jadi Kak Noha kalau misalnya mau pindah-pindah tab. Kalau ada yang bingung bisa angkat tangannya. Siap. Oh, ini ada yang belum punya akses ya ke Miro-nya. Bisa dikasih akses nggak ya yang owner Miro board-nya? Ada Kak Adityan. Saya boleh. Kang Irfan udah saya oke. Send invitation, bisa cek email. Oke, udah sih. Ada lagi nggak ya? Mas, Yang baru datang ya? Mas, duduk Mas. Itu yang angkat tangan bisa dibantu ya fasilitator yang ada di Mas. sekitar sana. Duduk Mas. Halo Mas. Mas. Oke Mas. Halo, Duduk Mas. Iban. Duduk Mas. Ini lagi duduk bisa duduknya. Oh, duduk di kursi Mas. Kursi virtual disesuaikan dengan keadaan virtual. Ini arahan dari Pak Polisi langsung. Ya, kerjaan saya mengamankan aja lah. Ya. Aduh, capek euy. Oke, teman-teman semua, apakah sudah bisa mengakses Miro-nya? Jika sudah, bisa pencet angka 2 atau memberikan reaction hati semuanya. Terima kasih semuanya. Nanti bisa dibantu sama kakak-kakak co-fasilitator di mejanya masing-masing ya semuanya. Oke. Nah, untuk memulai proses fasilitasi ini, izinkan saya memberikan narasi awal tentang co-creation ini. Jadi di sini teman-teman semua bisa melihat bahwa ada sebuah apa teman-teman? Sebuah balon udara. Benar teman-teman semua. Nah, balon, saya membayangkan bahwa keranjang yang sedang diusung oleh balon udara ini adalah sebuah keranjang impian gitu. Nah, di mana keranjang impian itu sebagai wujud dari impian pendidikan yang kita tuju bareng-bareng gitu. Nah, untuk membantu keranjang ini terbang tinggi, untuk membantu pendidikan ini mencapai tujuannya gitu ya. Nah, di sini saya menganalogikan bahwa ada balon-balon yang sangat banyak atau balon yang sangat besar, yaitu berupa praktek-praktek baik yang ada di dalam pendidikan kita. Namun, selain praktek-praktek baik tersebut, ternyata di balon udara ini ada sebuah beban-beban teman-teman. Yang beban-beban ini yang mengganggu balon udara ini untuk beban ini yang mengganggu balon udara ini untuk terbang tinggi mencapai tujuannya.
Nah, nanti di sini tapi tenang aja, di sini juga ada roket-roket dan juga angin yang nantinya akan membantu proses terbangnya keranjang impian pendidikan ini untuk terbang lebih tinggi untuk mencapai pendidikannya. Nah, nanti selama proses co-creation, teman-teman bisa menuliskan apa saja ya kira-kira praktik baik atau balon-balonnya, sedangkan hambatan-hambatannya, tantangan-tantangannya dalam bentuk karung-karung beban, dan juga hal apa ya yang bisa kita kontribusikan bersama dalam wujud roket, atau nanti kita bisa berikan angin-angin untuk membantu balon balon udara keranjang udara ini biar kita berharap untuk terbang lebih tinggi mencapai tujuannya. Mungkin terima kasih untuk atensinya. Nanti kita bisa mulai co-creation-nya bersama-sama dengan Kak Nuha dan juga dibantu teman-teman co-fasilitator. Terima kasih. Udah. Untuk berembuk bersama ini kita ada aturannya. Kita ada aturan untuk co-creation. Jadi yang pertama adalah semua kita di sini adalah expert dan tidak ada yang lebih jago atau lebih penting pendapatnya dari yang lain. Jadi kita semua di sini setara, kita punya pendapat dan pengalaman yang valid gitu ya masing-masing, dan yang kedua adalah itu tidak ada pendapat yang lebih tinggi di antara kita. Sehingga yang ketiga adalah jangan takut salah. Jangan takut salah, jangan takut untuk berpendapat karena mungkin merasa oh kayaknya beliau ini lebih senior nih, saya jadi takut untuk berpendapat, atau yang senior oh kayaknya anak muda ini atau anak angkatan sekarang lebih tahu kondisi di lapangan. Saya udah lama nggak turun ke lapangan, saya kayaknya kurang benar nih pendapatnya gitu. Jangan takut salah, di-share aja. Nanti masalah siapa yang lebih tepat itu masalah belakangan gitu ya. Jadi di-share dulu aja, nanti kita gali bareng-bareng gitu. Yang keempat adalah saling mendengar dan berbagi kesempatan bicara. Jadi diharapkan nanti teman-teman kan akan berdiskusi kelompok gitu ya. Satu kelompok ada yang ada berbeda jumlahnya, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang gitu ya. Waktu kita di setiap sesi akan terbatas, jadi kalau bisa tolong ketika menyampaikan pendapat jangan terlalu panjang, tapi ringkas dan langsung kepada poin yang mau disampaikan gitu ya. Sehingga semua orang dapat kesempatan bicara yang sama gitu ya. Kalau bisa tiap sesi satu tim itu sudah dapat kesempatan bicara semua. Nanti kalau ada yang mau menambahkan atau mengeluarkan unek-unek yang lebih, boleh setelah semuanya sudah kebagian kesempatan bicara. Begitu. Nanti kesempatan bicaranya akan diatur, akan dicoba diatur flow-nya oleh teman-teman co-fasilitator di timnya masing-masing. Yang kelima adalah hadir utuh dan sadar penuh. Jadi kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan biasanya ngerjain sesuatu sambil pegang HP atau sembari menonton TV gitu ya, kalau bisa sekarang dipending dulu. Jadi pikiran dan hati kita sama-sama menuju ke co-creation ini sehingga apa yang kita lahirkan benar-benar fokus gitu. Yang keenam adalah positif dan terbuka pada hal baru, karena kita di sini dari berbagai latar belakang, berbagai pengalaman, mungkin ada hal-hal yang menurut kita yang nggak biasa kita temui sehari-hari, yang buat kita itu nggak lazim sehari-hari, tapi buat orang lain itu lazim gitu. Jadi positif dulu, jangan judge pendapat orang dulu, dan terbuka pada hal yang baru. Begitu, oke? Jadi sepakat ya rekan-rekan sekalian untuk memakai rules ini selama keberjalanan co-creation. Nanti rules ini akan ditulis di masing-masing kanvas di Miro grup teman-teman. Semoga nanti bisa dibaca ulang kalau ada yang lupa, dan teman-teman boleh mengingatkan anggota timnya kalau ada yang keluar dari rules gitu ya. Tapi
dengan cara mengingatkannya tolong dengan yang baik gitu ya. Laksanakan kita discovering atau mencari wawasan atau insight tentang apa sih sebenarnya harapan dan tantangan yang kita hadapi di lapangan. Lalu yang kedua adalah mendefinisikan tantangan yang mau setiap tim atau tim kita selesaikan itu tantangan yang seperti apa. Lalu setelah mendefinisikan tantangan, selanjutnya adalah mendevelop atau mengembangkan ide-ide, solusi-solusi konkret yang kira-kira sesuai menjadi solusi tantangan dari isu yang tim kita bawa, seperti itu. Jadi, kasarnya, cuma 3 yang pertama, discover, define, lalu mendevelop, ide gitu ya. Nah, karena sudah duduk masing-masing di timnya, tadi mungkin ada yang belum sempat kenalan ketika games di awal, kita boleh check-in dulu per tim, lalu, check-in-nya seperti ini. Check-in-nya adalah silahkan teman-teman tulis di board yang nomor 1, yang biru paling muda, ada tulisannya check-in gitu ya. Silahkan teman-teman tulis di post-it, tulis di post-it harapan teman-teman tentang pendidikan sesuai isu timnya masing-masing. Jadi kalau tim yang kebagian tadi menengah, pendidikan menengah, berarti harapan tentang pendidikan menengah dituliskan di dalam post-it. Jadi kalau ada beberapa harapan, silahkan dituliskan di post-it yang berbeda-beda. Kalau ada 3, post-it-nya berarti 3 gitu ya. Nanti ketika semuanya sudah menulis, saya akan beri waktu 5 menit. Selesai dari 5 menit, teman-teman boleh bergiliran membacakan harapannya tentang pendidikan di sektor masing-masing. Tapi ketika sebelum membacakan harapannya, teman-teman mohon berkenalan dulu dengan menyebutkan nama, lalu kegiatan sehari-hari sekarang di mana gitu ya, atau kalau pengajar, pengajar apa. Dan yang kedua adalah guru yang paling berkesan selama hidup teman-teman. Gitu. Setelah itu baru membacakan harapan tentang pendidikan yang sudah ditulis tadi. Oke? Kalau bisa dimengerti dan siap dilaksanakan, silahkan tekan tombol nomor 2. Oke, siap. Silahkan dilaksanakan, saya serahkan kepada kofasilitator tim masing-masing 5 menit dari sekarang. Yuk, kenapa? Oh, nge-record ini pergerakan di Miro-nya boleh, misal salah satu tim aja gitu. Kan nanti pasti ada yang nambah, ada yang berkurang gitu kan si post-it-nya. Tapi nggak usah selama keberjalanan acara sih. Oke, thank you, Ban. Terus kalau udah bisa ditulisin guru yang paling berkesan siapa sih namanya?
Oh ya udah. Kalau akang teteh lainnya bisa dengar suara saya, Teh Anca, Teh Fisda. Kecil, suaranya kecil. Suaranya kecil. Kalau suara Adin kedengeran, tapi suara Indah yang kecil. Oh, oke. Oke. Oh, oke. Teteh yang lain, teteh lain bisa akses Miro. Bisa 2 menit lagi, silahkan. Kalau belum semuanya kebagian, silahkan digilir supaya, maksudnya silahkan dipercepat menulisnya. Kalau ada harapan yang belum ditulis, nanti setelah ini akan ada 5 menit lagi untuk sharing atau kenalan dan sharing harapan gitu ya. Kalau harapannya banyak, silahkan tulis sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Oke, itu yang di belakang ada yang datang. Mas Aldi, silahkan pilih ke meja manapun yang masih orangnya masih sedikit. Oh, di meja yang hijau di depannya, boleh Mas? Oke. Kak Adin, itu ada Mas Aldi baru datang, nitip ya Kak? Oke, 5 detik lagi. Jangan lupa menuliskannya di Miro board masing-masing tim, jangan salah tim. Ya, habis waktunya. Silakan teman-teman berhenti menulis harapannya. Oke. Siap, bisa berhenti menulis harapannya. Sekarang saya beri waktu 5 menit lagi untuk teman-teman. Sebentar, ini satu grup ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya perpanjang deh. Saya beri waktu 10 menit untuk teman-teman sharing tadi ya. Caranya namanya dulu, terus kegiatannya di mana sekarang yang terkait pendidikan, mungkin kalau yang pengajar, lalu guru yang paling berkesan, dan harapannya apa saja. Oke, nah nanti caranya adalah ketika membacakan harapan, silahkan teman-teman menggeserkan post-it yang teman-teman katakan gitu ya. Misalkan tulisan post-itnya ada 3, terus saya sedang membacakan yang pertama, silahkan dipindahkan ke tengah-tengah board yang biru muda. Nanti teman-teman lain yang mendengar dan mempunyai harapan yang persis atau sama, silahkan menggerakkan post-it-nya ke post-it yang baru saja ditempelkan temannya. Jadi kalau misalnya harapan saya adalah pendidikan di desa sama majunya dengan pendidikan di kota misalkan. Terus teman-teman yang lain yang mendengar ada beberapa yang sama gitu ya. Silahkan dipindahkan mendekati si post-it teman yang tadi, supaya nanti kita ketika berbagi silahkan diceritakan hanya post-it atau harapan yang belum terbacakan oleh orang lain saja. Oke? Oke, jika sudah siap, 10 menit saya mulai dari sekarang, silahkan.
Udah dicoba kasih akses? Ya. Nah, oke teman-teman, ada 5 menit lagi. Silahkan kalau yang masih belum ke tengahnya gitu ya, silahkan digilir supaya semua dapat kesempatan bicara. Infrastruktur dan segala macam lah. Mungkin seperti itu sih. Oke. Gitu aja deh. Oke, ya rasanya beberapa juga agak mirip berarti ya. Nanti mungkin bisa kita simpulkan di organisasi gitu ya, tapi juga bisa di embed atau diimplementasikan sekaligus di sekolah, juga berfokus kepada skill, tidak hanya tidak hanya kemampuan sekedar tahu, tapi juga bisa kalau dalam tingkatan taksonomi belum itu sudah sampai pada mensintesis gitu, tidak hanya mengingat atau mengetahui. Jadi harapannya itu pendidikan menengah ini bisa menjembatani dan memfasilitasi peserta didik sampai ke ranah itu sih, karena supaya kita bisa bersaing aja dengan sistem pendidikan yang ada di luar. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Anggi. Kalau dari yang lain ada yang mirip-mirip nggak kira-kira harapan? Ya, aku mirip tuh, ada kata-kata holistiknya juga sama. Boleh dong Iya, mirip, diceritain lagi kegiatannya yang berkesan siapa sih, sama harapannya tadi sama ya berarti ya? Ya, nama saya Adisti. Sebenarnya saya baru beralih nih jadi profesi pengajar. Sebelumnya, saya latar belakang saya di desain interior 2004. Ada yang panggil Deska, ada yang panggil Mita, karena nama belakang saya ada Pramita, jadi sama aja. Kemarin sempat diajak sama Indai untuk gabung di sini. Kebetulan saya sama Indai di Kecamatan Cimanggis tuh bikin gerakan Cimanggis Tempat Ramah Anak, Citra. Jadi ya moga-moga aja sih bisa berkontribusi lah dari yang paling kecil dulu kan, dari keluarga, terus RT, RW, kecamatan, moga-moga bisa sampai ke seluruh Indonesia. Mantap, keren. Oh, barengan sama Teh Indah. Teteh, udah klik link Miro-nya belum ya? Link apa? Miro. Di message di sebelah kiri, Teteh bisa klik ada miro.com app. Silakan klik di situ ya. Nanti kalau udah boleh kabarin. Masuk nggak net? coba masuk ke Miro. Mesti ini, dari ke atas nggak? Enggak. Di kandang 1. Silahkan digilir yang belum dapat kesempatan bicara.
apa ya, sebenarnya pemerintah tuh udah cukup baik menurut saya perkembangannya daripada dulu gitu ya, waktu Ini 1 KTSP menit 2006 terakhir teman-teman dan sekarang Kompas, kalau 2013 udah sudah banyak tinggal selesai turunannya. atau sudah Dan mendekati satu selesai, lagi minta yang tolong paling penting itu untuk mulai guru-gurunya sih, mengklaster bagaimana caranya supaya guru-guru jadi harapan-harapan kompeten teman-teman bisa di harapan yang mengimplementasikan itu semua mirip, kayak gitu. bahkan didekatkan jadi Ya, satu mungkin klaster. Oke, makasih ya udah sharing. Oke. Kak Aldi boleh pencet angka 6 lagi, itu tangannya belum turun. Kak Aldi boleh pencet angka 6. Oke, terima kasih Kak Aldi. Siap. Oke, waktunya sudah habis. Semoga teman-teman semua kebagian waktu untuk berpendapat ya. Mbak, di oke, buat teman-teman di tim coba angkat tangannya, pencet nomor 6. Oke, udah selesai di kelompoknya Kak Adin, kelompoknya yang merah. Kelompoknya Kak Putri udah selesai? Oke, kelompok yang hitam. Selesai juga. Kalau belum selesai kalau yang belum selesai nggak apa-apa, nanti boleh sambil dengerin sambil di cluster gitu ya. Di harapan-harapannya, jadi yang di cluster itu adalah menyatukan harapan-harapan yang sama dan diberi judul gitu ya, misalkan harapannya tentang akses pendidikan yang terbuka atau tentang pendidikan yang lebih relevan dengan zamannya, itu bisa ditulis judulnya supaya kita tahu klaster harapannya tuh ada apa aja sih gitu. Oke. Kak Adin itu tangan udah selesai ya Pak? Mau nanya Kak? Oke, udah selesai. Oke, siap. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan harapan atas pendidikan Indonesia, ini tuh ibaratnya kayak kalau dari balon udara tadi, ini tuh balonnya gitu ya, itu keranjangnya gitu ya. Keranjangnya itu sesuatu yang mau kita bawa terbang tinggi, tapi harus ada balon yang membawanya gitu. Sedangkan ternyata di dalam dunia nyata, harapan itu banyak yang terkendala sama tantangan gitu. Mungkin teman-teman yang juga lapangan gitu ya sebagai pendidik banyak unek-unek nih tentang tantangan atau masalah yang ada di sektor pendidikannya masing-masing. Nah, sekarang adalah waktunya untuk kita menggali masalah dan merumuskan tantangan, atau kalau di formatnya co-creation kita sebutnya design challenge gitu ya, atau tantangan rancangan gitu ya, design challenge. Jadi sekarang waktunya menggali masalah setelah tadi sudah mengeluarkan harapan. Caranya adalah yang pertama, teman-teman boleh geser ke board yang kedua, ada tulisannya masalah pendidikan, tantangan atau masalah pendidikan di Indonesia gitu ya. Boardnya di samping, warnanya biru agak lebih tua, nomor 2. Nah, seperti teman-teman akan saya beri waktu silent brainstorming atau menulis banyak-banyaknya tantangan atau masalah pendidikan Indonesia yang sesuai sama sektor teman-teman gitu ya. Kalau yang menengah dasar, pendidikan dasar, dan yang tinggi pendidikan tinggi, apa aja sih tantangan atau masalah yang sekarang di dunia nyata tuh kejadian atau teman-teman pernah ngerasain atau pernah ngeliat gitu. Nah, caranya adalah setiap tantangan atau setiap masalah ditulis di satu post-it. Jadi kalau ada 10 masalah, silahkan ditulis di post-it yang berbeda, dan satu post-it silahkan tulis poinnya aja, nggak usah terlalu dengan narasi gitu ya. Misalnya punya unek-unek tentang perpustakaan atau akses buku yang nggak merata di
di Indonesia gitu ya, untuk anak sekolah dasar gitu ya, itu satu hal. Terus nanti ternyata bukunya kurang menarik, itu hal yang lain, ditulis di post-it yang berbeda. Terus ternyata udah ada bukunya, tapi ternyata gurunya nggak tertarik untuk membeli buku yang relevan, itu masalah yang ketiga. Ditulis di post-it yang berbeda-beda, poin gitu. Nanti setelah itu kita sharing sekalian clustering, tapi kita sharing dulu, nanti clusteringnya kita hold dulu. Nanti saya akan beri waktu untuk clustering karena akan saya beritahukan dulu cara clustering masalahnya seperti apa gitu. Jadi 5 menit brainstorming, 10 menit sharing. Kita mulai dari sekarang boleh? Oke. Kita mulai dari sekarang 5 menit brainstorming ya. Silahkan tulis sebanyak-banyaknya tantangan pendidikan di Indonesia. Untuk co-fasilitator sembari anggota timnya menulis, coba boleh tolong di zoom out it dari anggota timnya yang keluar dari frame kelompok masing-masing, tolong dipindahin. Karena saya lihat tadi ada beberapa nih kayaknya. Ada beberapa, ada yang belum bisa akses Miro, saya coba grant aksesnya dulu sekarang ya. Mohon maaf baru baca chatnya. Detik lagi ya, Kang Teteh. Koordinator Satpam ikutan juga. Siap. Tedeska, kalau belum kelihatan Tedeska sama Teh Emir di Miro, apa udah nulis teh? Dengan siap. kebetulan suami saya Fitri, jadi siapa tahu